Ya pemirsa, seperti biasa topik yang akan kami angkat dalam Editors View kali ini adalah topik yang menarik dan banyak disimak oleh pemirsa CNBC Indonesia ataupun juga pembaca CNBC Indonesia. Dan kali ini topiknya adalah berkaitan dengan kelangkaan pasokan dan harga beras yang terus pecah rekor. Kita akan lihat artikelnya dari cnbcindonesia.com di mana artikelnya berjudul ternyata ini biang kerok harga beras mahal terus pecah rekor. Kemudian kita akan lihat juga artikel berikutnya yang juga menarik untuk kita bahas pada Editors View hari ini, yaitu adalah Sri Mulyani was-was harga beras meroket. Nah, kita akan mengulasnya hari ini bersama dengan editor CNBC Indonesia, Damiana Cut Emiria, serta Chief Ekonomi CNBC Indonesia, Bapak Anggito Abimanyu. Selamat pagi, Pak Anggito, Mbak Eme. Sehat ya, Pak Anggito dan juga Mbak Eme. Oke, ini sangat menarik dan juga sangat penting topiknya. Ini berkaitan dengan pangan utama kita, yaitu harga beras yang terus meroket. Kita ketahui begitu ya, ini memang karena musim panen yang bergeser, yang mundur begitu karena cuaca dan juga lain sebagainya. Tapi mungkin bisa digambarkan dari Mbak Eme terlebih dahulu begitu ya, sebetulnya seperti apa kondisinya yang ada saat ini dan juga seberapa gawat persoalan ini. Oke, makasih Mbak. Sebenarnya sih masalah yang seharusnya nggak bisa dihindari ya, karena ini kan menyangkut perut 270 jutaan orang Indonesia gitu ya. Kita melihat pemerintah agak terlambat ya dalam manajemen krisisnya gitu, karena kan kita tahu war El Nino itu sudah dari setahun lalu, dan bahkan pemerintah juga sudah berulang kali mengakui harus impor dan harus mengisi stok gitu loh. Jadi kita melihat ini adalah kondisi yang seharusnya bisa dihindari, tapi menjadi gawat karena itu tadi manajemen krisisnya kurang. Pemerintah agak melambat menanganinya, jadi seperti terbuai karena kemarin sudah impor besar-besaran. Jadi sepertinya pemerintah terbuai, oh beras ada gitu. Jadi di situ mungkin kalau kita lihat itu ada kelalaian pemerintah di situ ya dalam penanganannya krisis beras kita yang sekarang, kisruh lah kita bilangnya. Oke. Apakah ini mungkin juga ada distraksi ya, karena di awal tahun 2024 ini juga agenda cukup padat begitu berkaitan dengan pemilu dan juga pilpres. Jadi mungkin ada distraksi juga begitu ya. Tapi dari Pak Anggito sendiri, tanggapan Anda seperti apa? Karena harganya juga sudah semakin meroket di pasaran, Bapak. Ya, sebetulnya Mbak Safrina dan Mbak Eme ya, sebetulnya tanpa El Nino pun kita sudah defisit ya di beberapa tempat dan beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi sebetulnya ada masalah struktural yang ada di dalam kebijakan pangan kita. Nah, kita mendengarkan semua paslon itu ingin supaya kita punya kedaulatan pangan ya. PR-nya masih banyak ya. Produksi, ketersediaan pupuk, bahan baku yang lain, lahan. Kemudian sekarang ditambah lagi dengan kekeringan dan panen mundur karena El Nino. Jadi sebetulnya fenomena ini kalau dilihat dari sisi gambarnya ini ya, tidak hanya Indonesia ya sebetulnya, mungkin sebelumnya ya, sebetulnya harga beras naik itu tidak ada fenomena di Indonesia saja, tapi juga fenomena dunia. Ya, dunia ini karena kekurangan pasokan sebetulnya. Ya, kekurangan pasokan, dan India itu menghentikan ekspornya. India salah satu eksportir, termasuk produksi beras dunia itu jaga-jaga ya, was-was. Jadi dia tidak melakukan ekspor sehingga mempengaruhi pasokan beras dunia, sehingga kalau kita lihat tuh beras dunia sendiri itu mengalami kelangkaan ya, kelangkaan. Jadi kalau kita lihat yang di atas itu adalah harga beras Indonesia ya. Yang di bawah itu adalah yang kuning, itu adalah oranye, itu adalah harga beras Thailand. Yang sebetulnya memang secara struktural lebih murah daripada beras Indonesia, tapi juga dia mengalami hal yang sama ya. Kenaikan juga cukup signifikan gitu. Ya, jadi ada dua faktor ya, atau mungkin tiga lah. Satu mengenai pasokan beras dunia, yang kedua karena perubahan iklim, yang ketiga ya karena banyak negara yang mengambil posisi untuk tidak melepaskan berasnya di pasar dunia. Jadi secara dunia yang ada itu turun gitu ya, turun. Jadi itulah yang membuat Indonesia tambah lagi dengan kurs juga ya, kalau kita lihat ya, faktor inflasi juga
membuat pedagang-pedagang juga was-was kondisi ekonominya ke depan seperti apa. Jadi ada faktor distribusi dan faktor juga internal di dalam penyediaan beras di pasar. Oke, ini data menarik yang disajikan oleh Pak Anggito ya. Apakah ini artinya memang permasalahan ini terjadi secara global begitu artinya? Global. Karena memang mungkin dari apakah karena masyarakat dunia juga semakin banyak konsumsinya meningkat, kemudian lahan berkurang, perubahan iklim dan lain Secara sebagainya? struktural ya, dan juga tahun ini khususnya karena banyak negara eksportir ya yang menahan dan tidak melakukan ekspor. Kebijakan melarang ekspor, larangan ekspor beras gitu ya, karena khawatir nanti di tahun-tahun mendatang khususnya 2024 nih perubahan iklim ini betul-betul mempengaruhi produksi. Jadi pada umumnya negara-negara yang selama ini ekspor beras itu menahan atau melakukan larangan sehingga beras yang ada di pasaran dunia itu juga berkurang. Oke, ini artinya memang secara global ya menjadi tantangan bersama. Global dan struktural kalau kita lihat, kalau kita lihat sejak tahun 2000-an gitu ya, harga beras Indonesia selalu lebih mahal daripada, makanya sebenarnya secara ekonomi ya lebih baik impor kan, impor lebih murah gitu ya. Tapi itu kan akan mengganggu kedaulatan pangan kita. Betul, dan juga kesejahteraan petani di dalam negeri juga ya. Ya, sebetulnya ada yang bertanya juga loh, kok harga beras tinggi, kok petani nggak sejahtera gitu. Iya. Nah, itu memang ada masalah struktural yang harus. Oke, baik. Tapi dari Mbak Eme sendiri tanggapannya seperti apa? Tadi ditekankan oleh Pak Anggito, ini masalahnya struktural. Tapi tentunya sebagai redaksi CNBC Indonesia sudah mengikuti isu pangan dalam beberapa tahun, bahkan mungkin belasan atau sudah berapa tahun begitu dari Mbak Eme sendiri ya, sudah cukup lama mengikuti hal ini. Mungkin apa yang menjadi concern utama secara struktural yang dilihat oleh redaksi CNBC Indonesia dan perlu diperbaiki segera oleh pemerintah? Seperti yang dibilang Pak Anggito tadi ya, sebenarnya sudah itu tadi masalah struktural, dan kita kalau flashback ke belakang itu dari setelah pandemi itu Presiden Jokowi sudah berulang kali mengatakan hati-hati krisis pangan, hati-hati krisis pangan, dan bahkan Kepala Badan Pangan Nasional pun pada waktu itu harga beras terus naik di tahun 2022 sudah mengatakan bahwa ada ancaman krisis pangan. Tapi kemudian pengetahuan ini tak dijadikan pemerintah sebagai satu early warning yang selalu, maksudnya tidak sepanjang waktu. Jadi ada titik lengah dari pemerintah yang menyebabkan pengetahuan yang tadi bahwa ada krisis pangan, ancaman krisis pangan yang sedang mengintai pasca pandemi, itu tidak menjadi keputusan yang membuat pemerintah lebih ligap, lebih sigap. Kurang responsif ya. Betul, artinya itu tadi ya. manajemen krisis tadi. Oke, nah tapi pertanyaannya ini tadi sekali lagi Pak Anggito, tadi kan negara-negara menahan ekspor berasnya begitu ya, sehingga Indonesia juga yang selama ini ketika ada defisit, ada kekurangan begitu pasokan beras di dalam negeri, yang dilakukan adalah impor begitu. Ini kan artinya ada mismatch ya, karena semua pihak ini mendului kebutuhan masing-masing ya. Nah, artinya strategi kedepannya perlu dirubah, Pak Anggito. Sebetulnya jangka pendek itu kan konsumsi beras harus dipenuhi ya. Berapa sih 30 juta ton kalau nggak salah per tahun. Kita hanya mampu produksi 28 juta ton per tahun ya. Bulog itu hanya menguasai 1 juta ton ya. Tidak terlalu banyak. Jadi fungsi Bulog lebih kepada defensif ya, self defense. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendasar dia melakukan operasi pasar, tapi jumlahnya juga nggak terlalu banyak kan. Jadi itu persoalan kita. Tapi sebetulnya yang struktural yang kita harus pikirkan bersama adalah bahwa jangka pendek itu kayaknya pemerintah agak trauma dengan kesebutan impor gitu, apalagi dalam rangka pemilu ini ya. Ya kan? Jadi seolah-olah impor itu buruk gitu ya. Padahal itu untuk kebutuhan jangka pendek gitu. Kalau memang kurang ya harus impor. Saya dulu pernah mengusulkan bahwa sebetulnya ASEAN itu punya lumbung padi lah sebetulnya. Kan di Vietnam, Thailand itu kan surplus ya. Indonesia termasuk yang defisit. Jadi kerjasama ASEAN saja, jangan namakan import kalau mau inilah. Jadi saling tukar-menukar aja gitu, barter aja gitu. Jadi ya kerjasama ASEAN itu sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi ya kerjasama ASEAN, negara yang defisit atau negara yang surplus mengekspor kepada negara yang defisit, baik dalam pangan, beras maupun yang lain gitu. Jadi nggak usah disebut impor, dan toh itu kan sebetulnya kan bilateral ya. Jadi nggak ada tarif dan sebagainya, itu bebas saja. Tapi itu adalah karena barang strategik, jadi memang harus ada
kerjasama dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi buat aja supaya nggak kepikiran ini impor nanti itu negatif untuk pemilu gitu. Nah, apalagi sekarang sudah satu putaran gini, harusnya ambil sikap dong gitu. Iya, Jangan berani ambigu ya. Kalau mau kondisinya kurang ya impor apalagi gitu. Tapi kita punya long term plan gitu. Bagaimana untuk meningkatkan produksi dan mengurangi konsumsi kan gitu kan. Persoalannya kan tidak hanya produksi tapi konsumsi juga tinggi. 90% penduduk Indonesia makan beras gitu ya. Dulu kita pernah mempromosikan makan karbo yang non beras gitu ya. Jadi itu tidak berhasil rupanya gitu. Masyarakat Indonesia tetap saja konsumsi beras gitu atau nasi gitu untuk makan pagi, siang dan malam. Apalagi sekarang ada makan siang gratis itu, jadi berapa kebutuhan beras yang harus dipenuhi gitu. Makanya angan-angan dari swasembada beras sendiri ke depannya seperti apa? Namanya bukan swasembada tapi kedaulatan pangan ya. Istilahnya kedaulatan pangan ya. Jadi tidak hanya produksi tapi juga konsumsi ya. Dan apa namanya ya, istilah swasembada kan sebenarnya pernah dicapai dalam zaman Orde Baru dulu ya. Tapi kemudian karena lahannya banyak dikonversi ke CPO pada waktu itu ya, dan perkebunan lainnya, jadi banyak lahan-lahan apa namanya, dan kebutuhan ekstensifikasi itu ada gitu. Maka sebetulnya lumbung-lumbung padi itu harus disediakan, tapi harus digarap serius, jangan seperti yang sekarang gagal gitu ya. Itu kan lumbung padi aja di Kalimantan dibikin, di Papua kan tanahnya masih ada, di Jawa udah nggak ada kan, jadi masih di luar Jawa untuk menyediakan food estate ya. Food estate yang benar gitulah kira-kira. Nah ini juga menjadi topik tersendiri, udah di-mention oleh Pak Anggito. Karena food estate itu bukan satu yang haram gitu, itu lumbung padi aja biasa gitu. Kayak Thailand itu kan punya beberapa food estate, Vietnam, Kamboja juga punya food estate dan berhasil gitu. Nah Indonesia memang harus, karena itu luar Jawa, jadi memang sekarang harus fokus ke situ gitu, fokus ke situ. Dan harus all effort ya untuk bisa mencapai kondisi kedaulatan pangan khususnya beras ya. Oke, baik.